Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Renungan kita hari ini Senin 22 Juli 2024 dengan judul Sahabat Orang Berdosa. Ayatnya di dalam Yehezkiel 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Setiap penghinaan, celaan, dan kekejaman yang dapat dihasutkan oleh setan untuk direncanakan oleh hati manusia telah didatangkan kepada para pengikut Yesus, dan itu akan digenapi dengan cara yang bahkan lebih nyata, karena keinginan daging bermusuhan dengan hukum Allah dan tidak akan tunduk pada perintahnya. Kita telah sangat diberkati untuk dapat hidup di bawah pemerintahan, di mana kita dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi sifat manusia tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip Kristus sekarang ini, lebih daripada di masa lalu. Dunia masih menentang Yesus. Kebencian yang sama yang memicu seruan, salibkan dia, masih bekerja pada anak-anak yang durhaka. Roh setan yang sama selama abad kegelapan mengirim pria dan wanita ke dalam penjara, ke pengasingan, dan ke tiang pancang yang mengandung penyiksaan yang luar biasa, yang menghasilkan pembantaian Santo Bartolomeus dan membakar Smithfield, masih bekerja dalam kegairahan ganas di hati yang belum diperbaharui. Kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus kepada mereka yang menjadi musuh kita, tetapi kita tidak boleh demi menjaga kedamaian menutupi kejahatan orang-orang yang melakukan kesalahan. Penebus dunia tidak pernah membeli perdamaian dengan menutupi kejahatan atau dengan sesuatu yang semacam kompromi. Meskipun hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kasih bagi umat manusia, dia tidak pernah menuruti dosa mereka. Dia adalah sahabat orang berdosa, dan dia tidak akan tinggal diam saat mereka menempuh jalan yang akan menghancurkan jiwa mereka. Jiwa yang telah dia beli dengan darahnya sendiri. Dia adalah teguran yang keras atas semua kejahatan. Dia berupaya keras agar setiap pria dan wanita menjadi setia pada diri mereka sendiri dalam segala yang dikehendaki Allah bagi mereka, dan setia terhadap kepentingan mereka yang lebih tinggi dan kekal. Hidup di dunia yang telah dirusak dan dihanguskan oleh kutukan yang dibawa oleh ketidaktaatan. Dia tidak bisa mendapatkan kedamaian jika dia membiarkannya tanpa diberi peringatan, tanpa petunjuk, tanpa teguran. Hal itu akan berarti membeli kedamaian dengan mengabaikan tanggung jawab. Kedamaiannya adalah kesadaran akan melakukan kehendak Bapaknya, bukan dari keadaan apapun yang dihasilkan dari pengabaian tugas tanggung jawabnya. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam dosa terbuka. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita berada hari ini, kita kembali datang bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita dapat mendengarkan pekabaran ini. Sekaligus ini menjadi teguran bagi kita, ya. Bila mana kita merasa bahwa kebenaran itu sudah ada pada kita, dan kita sudah berpegang pada Yesus yang menjadi keselamatan bagi kita, janganlah kita berbangga diri, tetapi sesungguhnya kita juga harus memenuhi apa yang Tuhan katakan, bahwa sesungguhnya panggilan itu kita harus lakukan, yaitu untuk pergi dan juga menyatakan kebenaran, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu bagi orang-orang. Tidak cukup untuk kita hanya melihat dan menilai bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sedang hidup di dalam kelemahan-kelemahan mereka akan binasa. Tetapi justru pada saat itu berlaku, maka Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawa orang itu. Firman Tuhan katakan. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki pergumulan untuk orang-orang tersebut, supaya mereka juga akan menyadari dan menerima Kristus. Dan mungkin tidak semua akan melakukannya dan menerimanya, tetapi apa yang harus kita lakukan dengan penuh kasih, kita sudah mengasihi jiwa mereka dan kita menyampaikan kabar keselamatan itu. Biarlah ini menjadi doa harapan kita setiap hari, supaya Tuhan
bukan hanya mempertemukan, mengizinkan kita untuk melihat orang yang berdosa, tetapi Tuhan mengizinkan kita untuk dapat menyatakan akan kabar keselamatan kepada mereka. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk segala kebesaran dan kemuliaan kasih Tuhan yang menjadi bahagian kami hari ini Bapa. Kami dapat menghirup udara yang segar, menikmati kembali matahari yang Tuhan berikan. Ini menjadi satu janji pengharapan ya Bapa, bahwa kami diberikan kesempatan untuk lebih baik lagi dan juga menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam hidup kami untuk dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, jadikanlah kami menjadi anak-anak yang menerima kebenaran Tuhan dan juga memiliki kerinduan untuk menyampaikannya bagi setiap jiwa. Merindukan supaya semakin banyak orang-orang yang akan bersedia menantikan kedatangan Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami, karena kami tahu kebutuhan kami di akhir zaman ini adalah kecurahan daripada Roh Kudus yang akan mengurapi kami Bapa, dan meneguhkan iman kami dan memampukan kami untuk bersaksi bagimu. Tuhan, terima kasih. Hari ini di saat kami juga menantikan kedatangan Tuhan, sementara umat-umat Tuhan, kami tetap harus juga melakukan baik pekerjaan pelayanan kami masing-masing dalam menuntun, menjaga akan kehidupan rumah tangga bagi orang-orang tua. Berharap Bapa, kehadiran-Mu akan ada di dalamnya untuk dapat membawa damai sukacita, menjadi soko guru bagi kehidupan rumah tangga, menuntun anak-anak yang Engkau karuniakan supaya kami tidak hilang, tetapi kami ada dalam kebenaran. Memberkati juga dalam pendidikan anak-anak, biarlah mereka juga meraih harapan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Dan tak lupa juga mengingat bagi umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam sekarang ini. Tuhan, kami tahu pertandaan zaman sudah semakin menunjukkan kedatangan, sehingga banyak hal-hal yang terkadang menyulitkan dan menyusahkan umat-umat. Berkat perlindungan Tuhan menjadi bahagian mereka. Bapa di sorga, tak lupa juga mendoakan bagi orang-orang yang sementara dalam keadaan sakit, umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memulihkan, menjaga, dan juga meneguhkan, menguatkan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kasih Tuhan selalu menjadi bahagian umat-umat-Mu, untuk tetap kami dapat merasakan bagaimana kami dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan juga menyatakan kebenaran ini. Semoga ini menjadi beban kami melewati hari ini. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.